Henshin. Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ke-6. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Henshin! 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 大変身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 。 Setelah Baku berhasil menyelesaikan misi sebelumnya, akhirnya kini ia diberi misi baru, yaitu membawa semua tahanan kabur. Pada suatu ketika Baku masuk ke mimpi di mana ia, Nemu, dan dua orang lainnya yang mengaku orang tua Nemu berada di balik sebuah penjara. Ketika semuanya kebingungan terkait mengapa diri mereka ada di sana, Nemu lantas menjelaskan pada Baku bahwa pria tua yang ada di sana adalah ayahnya yang bernama Masumi Bijogi, sedangkan yang wanita adalah ibunya yang bernama Reiko. Mendengar hal itu, Baku pun menunjukkan kemampuan lucid dream-nya dengan membebaskan semua belenggu yang ada di tubuh mereka dan mengajak semuanya keluar dari penjara mencari jalan keluar dari sana. Setelah cukup jauh berjalan, Baku mulai merasa aneh karena semua itu terlalu mudah. Dan sesuai dugaannya, di sebuah tempat jebakan mulai bermunculan. Beruntungnya dengan bantuan Capsem-nya, Baku bisa membawa semuanya melewati rintangan-rintangan itu. Dari sana juga Baku sadar bahwa kemungkinan mereka sedang diawasi oleh Nightmare. Sementara di luar penjara, Nox menantang Zetsu untuk menemukan pintu hati di dalam labirin penjara yang sangat besar itu. Di tengah perjalanan, Baku pun berkata pada semuanya bahwa ia yakin jika mereka terus menuruni anak tangga hingga ke bawah, maka mereka akan menemukan jalan keluar. Namun karena sudah lama berjalan, Reiko pun merasa kelelahan sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di kesempatan itu, Baku pun mencoba bertanya pada Nemu untuk mencari petunjuk terkait siapa pemilik mimpi tersebut. Namun sayangnya di sana Nemu mengaku tak tahu pasti tentang kedua orang tua itu, sebab ternyata mereka bukanlah orang tua kandung melainkan orang tua angkat. Hal itu pun cukup membuat Baku terkejut. Nemu pun merasa mimpi kali ini memang telah disetting seperti itu, sehingga karena itulah ia akhirnya memutuskan untuk bermain peran. Karena tak dapat informasi, akhirnya Baku pun memfoto sepasang suami istri itu sebelum akhirnya ia terbangun karena hari sudah pagi. Dan lagi-lagi ketika ia terbangun, Baku menemukan jendela kamar dan pintu lemarinya sudah terbuka. Sesuai dugaannya, di dalam ruang rahasia, Fujimi dan Asuka ternyata sudah berada di dalam. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menginformasikan pada Baku bahwa Black Case kembali terjadi, karena sebelumnya telah ditemukan simbol aneh di tambang daerah Okutama. Setelah Baku melihatnya, ia pun langsung teringat simbol yang sama di penjara yang ada di mimpinya dan sempat ia foto. Dari sana Fujimi dan Asuka sadar bahwa kasus yang mereka selidiki berarti saling berkaitan. Namun setelah Baku menceritakan siapa orang yang ada di foto itu, sayangnya mereka juga belum punya informasi tentang keduanya. Sehingga Asuka langsung mencari data terkait mereka. Selagi mereka berusaha menyelidiki, Baku pun kembali gacha Capsem di alat yang ada di sana. Dan setelahnya ia pun mendapatkan Capsem Machinery dan Projection. Sedangkan tak lama berselang, Asuka tak menemukan data terkait kedua orang itu di data kepolisian, sehingga Baku akhirnya memutuskan menanyakannya pada orang yang instingnya tajam yang tak lainnya itu adiknya sendiri. Sesuai dugaannya, di sana ternyata Minami mengetahui tentang mereka, di mana Pak Bijogi ternyata merupakan agen dari Nemu sendiri. Dan kebetulan Minami sering satu lokasi syuting dengan beliau, sehingga hal itu membuat Baku penasaran dan berniat menemuinya dengan meminta bantuan Minami. Sesampainya di lokasi syuting, akhirnya mereka bertemu dan di sana Baku pun mencoba bertanya padanya tentang Nemu. Setelah sedikit pembicaraan, Baku merasa kemungkinan mimpi sebelumnya bukanlah milik pria itu. Namun setelah pria itu menceritakan lebih jauh tentang Nemu, Baku pun mulai merasa ada kejanggalan. Dari ceritanya terungkap bahwa Nemu ternyata berasal dari sebuah panti asuhan dan Bijogi juga sudah merasakan aura bintangnya sejak ia masih kecil. Sehingga akhirnya Bijogi mulai tertarik dan mengajaknya menjadi model hingga akhirnya ia terkenal serta agensinya juga menjadi besar. Dan kini bagi pria itu Nemu adalah harta yang tak tergantikan. Namun di sisi lain Baku merasa aneh dan bertanya-tanya mengapa sejak awal Nemu tak jujur saja terkait siapa pria itu padanya. Dari kasus kali ini skema yang baru pun muncul. Dan sepulangnya ke ruang rahasia, Baku menjelaskan terkait temuannya pada Fujimi dan Asuka.
Selain itu di sini Nasuka juga menambahkan bahwa ternyata baru-baru ini Bijogi baru saja bercerai dengan istrinya yang tak lain yaitu Reiko. Hanya saja ia belum menemukan terkait apa alasan mereka bercerai. Dari beberapa informasi itu lagi-lagi Fujimi menarik kesimpulan, di mana ia berasumsi bahwa mimpi itu adalah milik Bijogi. Sebab Bijogi sudah bertahun-tahun menjalani hubungan keluarga dengan Nemu. Sehingga menurutnya kemungkinan ia ingin mereka jadi keluarga sungguhan. Namun karena perceraiannya Bijogi jadi bermimpi seperti itu. Namun karena masih sebatas asumsi, maka akhirnya Baku memutuskan kembali ke dunia mimpi untuk menyelidiki lagi kebenarannya. Sesampainya di sana Baku lantas bertanya pada Nemu mengapa ia tak mengatakan sejak awal bahwa Pak Bijogi adalah bos agensinya. Dan di sini Nemu beralasan bahwa karena ia merasa hal itu tak ada hubungannya dengan mimpi kali ini. Mendengar alasan itu Baku pun lantas sangat marah karena bisa saja dengan satu hal kecil mereka semua akan menjadi korban nightmare. Akan tetapi Nemu merasa ada hal privasi yang tak ingin ia ceritakan meski dengan alasan untuk menolong. Dan karena merasa bersalah Nemu pun lantas pergi dari sana. Akan tetapi karena khawatir mereka pun lantas mengejarnya hingga sampai di lantai 1. Awalnya mereka kira itu merupakan jalan keluar. Namun ternyata hal itu salah besar. Karena ternyata di ruangan itu nightmare pun muncul. Tanpa pikir panjang Baku pun lantas segera Henshin menggunakan machinery formnya untuk menghadapi monster tersebut. Dengan menggunakan form itu dan senjatanya, Nightmare akhirnya berhasil dikalahkan dengan mudah. Namun pertarungan ternyata belumlah berakhir. Dan Nox pun akhirnya muncul di hadapan Zetsu memperkenalkan bahwa dirinya adalah orang yang mengetahui segalanya. Dengan kekuatan lucid dream-nya, ia pun memperbaiki Nightmare sebelumnya bahkan menggandakannya. Ia merasa mereka tak akan bisa keluar dari penjara kematian itu. Karena jumlah Nightmare bertambah, hal itu pun lantas membuat Zetsu kewalahan. Setelahnya Nox juga berkata bahwa mereka yang hanya mengejar mimpi tak akan pernah menemukan kebenaran. Dari kata-kata itu dan simbol sebelumnya di sana Baku sadar bahwa ternyata penjara kematian yang dimaksud oleh Nox ternyata adalah wujud sebenarnya dari Nightmare itu sendiri. Ketika itu juga Zetsu berubah ke basic form dan menggunakan pedangnya untuk membuktikan bahwa sebenarnya mereka berada di dalam tubuh Nightmare itu. Sementara di sisi berbeda tanpa Baku sadari pintu hati yang tersembunyi ternyata hanya tersisa satu yang belum terbuka. Dan ketika Baku bertanya pada Nox terkait alasannya menyerang pemilik mimpi adalah karena manusia selalu menyembunyikan rahasia yang tak bisa mereka katakan dan selalu lari dari penderitaan. Sementara menyadari kenyataan bahwa mereka tak bisa keluar dari sana lantas membuat Bu Reiko pun panik meski Nemu berusaha meyakinkannya. Tak disangka ternyata Pak Bijogi pun sependapat. Dan karena itu juga Pak Bijogi yang putus asa merasa mereka harus kembali ke dalam untuk hidup selamanya di sana. Seketika itu juga ia lantas menarik Nemu pergi dari sana dengan mengabaikan Reiko istrinya. Sedangkan di dunia nyata Fujimi dan Nasuka mencoba bertanya pada Reiko alasan mereka bercerai. Dan di sini Bu Reiko mengungkapkan bahwa hal itu ternyata dikarenakan Bijogi telah berubah semenjak kecelakaan 4 tahun yang lalu. Di mana kecelakaan itu kemungkinan berkaitan dengan Nemu. Dan di sini film pun bersambung. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.